Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah teori pembelajaran motorik, saya akan membantu menjelaskan bagaimana mengisi form Test of Gross Motor Development Second Edition. Jadi yang pertama-tama yang perlu kita isi adalah nama dan seperti yang saya tuliskan di sini, saya beri nama Siti, dan bagian jenis kelamin kita contreng, tanggal tes, tanggal lahir orang yang sedang kita tes, dan umurnya. Seperti yang kalian lihat, saya di sini mengisi umurnya 7 tahun 5 bulan 3 hari. Lalu kita akan melakukan lokomotor test, yang dimana yang pertama itu adalah lari dengan jarak dari kon pertama ke kon kedua itu 15 meter. Lalu kita suruh anak untuk berlari secepat mungkin dengan kriteria penilaian seperti ini. Apabila memenuhi dengan kriteria akan kita beri poin 1, dan jika tidak memenuhi kita beri poin 0. Ini dalam 2 kali percobaan ya. Lalu untuk yang kedua yaitu gallop dengan jarak 7,5 meter dari dan kriteria yang harus kita lihat itu adalah apabila sesuai akan kita beri poin dari 0 sampai 1. Setelah itu ada hopping, yang mana kita suruh anak melompat dengan kaki kiri dan kanan sebanyak 3 kali, dan akan kita nilai kriteria ini dari 1 sampai 5 dan kita beri poin dari 0 sampai 1 seperti contoh ini. Lalu yang keempat lift dengan kon dengan jarak 3 meter. Lalu kita suruh anak lari dan lompati kon kedua sebanyak 2 kali pengulangan dengan kriteria 3. Jika memenuhi akan kita berikan poin 1, dan jika tidak memenuhi akan kita beri poin 0. Lalu yang kelima itu ada horizontal jump. Kita suruh anak melompat sejauh yang bisa. Lalu untuk kriteria penilaiannya ada ini. Lalu kita beri poin. Dan yang keenam itu slide. Letakkan kon dengan jarak 25 kaki. Kita suruh anak berjalan menyamping dari kon 1 ke kon lain dengan kriteria 1 sampai 4 ini. Jika sesuai akan kita beri poin 1, dan jika tidak sesuai akan kita beri poin 0. Lalu kita masuk ke test object control. Yang pertama yaitu adalah striking a stationary ball, yang mana kita akan meletakkan bola setinggi pinggang anak yang kita tes, dan kita suruh anak untuk memukul bola dengan keras dengan kriteria 1 sampai 5 ini, dan kita beri poin lagi dari 0 sampai 1. Lalu yang kedua stationary dribble. Kita suruh anak mendribble bola di tempat sebanyak 4 kali dengan 1 tangan dengan 2 kali pengulangan dengan kriteria penilaian seperti 1 sampai 4 ini. Lalu kita beri poin lagi. Kemudian yang ketiga itu catch, dengan jarak kurang lebih 15 kaki. Kita lempar bola kepada anak dan minta anak untuk menangkap dengan kedua tangan sebanyak 2 kali percobaan. Lalu dengan kriteria penilaian seperti ini, dan kita beri poin lagi. Kemudian yang keempat itu kick. Kita beri garis
sejauh 30 kaki dari dinding dan garis lainnya 20 kaki dari dinding. Letakkan bola dengan jarak garis paling dekat dengan dinding. Kemudian minta anak berlari dari garis yang paling jauh dari dinding dan menendang bola dengan keras. Dengan kriteria penilaian seperti ini, lalu kita beri poin penilaian lagi. Lalu yang kelima itu ada overhand throw. Kita beri jarak 20 kaki dari dinding, kita beri garis, lalu minta anak untuk melempar bola dengan keras ke dinding dengan kriteria penilaian 1-4, dan lalu kita beri poin lagi. Lalu yang keenam, underhand roll. Dengan 2 kon kita beri jarak 4 kaki, lalu beri garis 2 kaki dari dinding dan minta anak untuk menggelindingkan bola ke arah dinding dengan penilaian 1-4 ini. Lalu kita beri poin lagi dari 0-1. Lalu setelah kita selesai melakukan tes kepada anak, kita akan menjumlahkan seluruh skor dari trial 1 sama trial 2. Kita jumlahkan dan jumlah keseluruhannya akan kita totalkan. Setelah itu seluruhnya dari hasil ini akan kita jumlahkan, yang mana hasil dari lokomotor tes saya itu adalah dengan total 42 dan objek kontrolnya 38. Setelah kita mendapatkan poin ini, kita masukkan ke dalam raw score, yang mana lokomotor itu 42 dan objek kontrol saya tadi 38. Setelah itu kita akan masuk ke dalam tabel B1 untuk melihat berapa presental dan standar skornya. Untuk sesuai umur saya menggunakan anak umur 7 tahun 5 bulan yang ada di sini. Dan lokomotor shop test saya tadi adalah 42. Kita cari 42 ini dengan standar skor 10 dan presenter 50. Lalu kita tulis masuk di dalam tabel selanjutnya tentang objek kontrol subtest untuk mengetahui standar skor dan percentiles dari objek kontrol. Itu ada 2 tabel, yang mana ini ada untuk perempuan dan untuk laki-laki. Karena saya tadi menggunakan sampel anak perempuan, jadi saya akan menggunakan tabel B2 untuk anak perempuan. Seperti yang sudah kita ketahui, objek kontrol saya tadi itu nilainya 38. Usia 7 tahun 5 bulan, 38. Kita tarik ke kanan, standar skornya 11. Lalu kita tarik ke kiri dengan presental 63. Kita tuliskan 11 dan 63. Lalu kita jumlahkan standar skor ini 10 dan 11 menjadi 21. Setelah kita mengetahui sum up standar skor, kita bisa masuk ke tabel C1 dengan sum up subtest standar skor saya tadi adalah 21. Lalu kita tarik ke kanan, itu 103. Questionnya 103, lalu kita tuliskan di sini 103. Setelah kita mengetahui gross motor question tadi, kita bisa masuk ke tabel 3.2. Karena tadi saya mendapatkan GMQ-nya adalah 103. Kita cari di sini berarti 90 sampai 110.
yang mana kemampuan anak yang saya tes itu berada di average atau rata-rata. Baik, itu saja dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya Siti Nurmaulida Hasanah dengan NPM 2402040275 dari kelas reguler C Banjarmasin.